1. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah seni dan ilmu dalam mengelola proses produksi dan layanan perusahaan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Manajemen operasional mencakup berbagai aspek seperti kepercayaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan. Kedua yaitu strategi manajemen operasional. Lean manufacturing adalah strategi yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan proses produksi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan langkah-langkah yang memberikan nilai tambah. Six Sigma adalah metode yang menggunakan data dan analisis statistik untuk mengurangi variabilitas dalam proses produksi dan meningkatkan kualitas produk. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar tinggi dan meminimalkan cacat. Manajemen proses bisnis. Manajemen proses bisnis adalah strategi yang melibatkan analisis dan perbaikan proses bisnis secara berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk membuat setiap proses lebih efisien dan efektif. Just in time adalah strategi yang fokus pada pengurangan inventaris dan peningkatan efisiensi produksi dengan menerima barang hanya saat diperlukan dalam proses produksi. Total Quality Management. Total Quality Management adalah pendekatan yang menekankan peningkatan kualitas secara keseluruhan melalui partisipasi semua anggota organisasi, dengan mendorong budaya kualitas dan memberikan pelayanan yang tepat. Teknologi dalam manajemen operasional. Perangkat lunak ERP. Perangkat lunak ERP adalah tulang punggung digital bagi banyak perusahaan. ERP memungkinkan integrasi berbagai fungsi bisnis seperti produksi, keuangan, dan inventaris, analitik data, dan big data. Dalam dunia yang penuh dengan data, kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data menjadi keuntungan kompetitif. Analitik data membantu manajer operasional memahami tren. Internet of Things (IoT) menghubungkan berbagai perangkat mesin melalui internet, memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Dalam manajemen operasional, IoT dapat digunakan untuk melacak inventaris. Otomatis dan robotik. Otomatis dan robotik telah mengubah wajah manufaktur dan logistik dengan menggunakan robot untuk tugas-tugas repetitif dan berbahaya. Kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin machine learning. AI dan machine learning memungkinkan analisis prediktif dan keputusan yang lebih cerdas. Dalam manajemen operasional, AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan jadwal produksi. Contoh manajemen operasional Toyota Lean Manufacturing dan Kaizen. Toyota dan pelopor dalam penerapan Lean Manufacturing dan prinsip Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan. Melalui Lean Manufacturing, Toyota menghilangkan pemborosan dalam setiap langkah proses produksi. Bab 2. Perencanaan dan pengembangan produk. Barang 1.
berwujud memiliki sifat fisik tertentu. 2. Dapat disimpan. 3. Proses produksinya banyak menggunakan mesin. 4. Proses produksi dan konsumsi tidak berlangsung dalam waktu yang lama. 5. Kontak dengan konsumen rendah. 6. Kualitas produk objektif karena ada ukuran-ukurannya. 7. Atribut seperti harga, kemasan. 8. Pasar lebih mudah diperluas. Setelah itu perencanaan dan pengembangan produk. Jasa tidak berwujud dan tidak memiliki sifat fisik. 2. Tidak dapat disimpan. 3. Proses produksinya lebih banyak menggunakan faktor manusia. 4. Proses produksi dan konsumsi berlangsung di waktu yang sama. 5. Kontak dengan konsumen pengguna jasa tinggi. Perencanaan barang dan jasa. Perencanaan barang dan jasa merupakan penentuan jenis barang atau jasa yang akan dibuat oleh perusahaan. Dalam perencanaan barang atau jasa, langkah-langkah perencanaan barang atau jasa. Langkah 1, pemunculan gagasan. Gagasan bersumber dari dalam perusahaan. Kedua, langkah penyaringan gagasan. Penyaringan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan misi perusahaan. Sumber gagasan produk. Sumber internal, bagian penelitian dan pengembangan. 2. Konsultan pemasaran yang bekerja untuk perusahaan. 3. Tenaga penjual. Seperti diketahui bahwa tenaga penjual yang selama ini berhubungan langsung dengan konsumen, sehingga dari mereka diharapkan ada masukan mengenai keinginan-keinginan konsumen. Peran aktif dari seluruh pihak yang ada dalam perusahaan. Sumber gagasan produk. Sumber eksternal, kecenderungan pasar. 2. Produk yang dikeluarkan oleh pesaing. 3. Masukan komplain dari pelanggan. 4. Hasil peramalan. Tahap-tahap pengembangan produk. Pencarian gagasan dapat dilakukan melalui pasar atau teknologi. 2. Seleksi produk, menganalisis sebelum menjadi desain pendahuluan dengan tahap-tahap pengembangan produk. Pencarian gagasan. Kedua, seleksi produk. Ketiga, desain produk pendahuluan, mengembangkan beberapa alternatif desain yang memenuhi ciri-ciri. Keempat, pengujian atau testing. Kelima, desain akhir. Bab 3, strategi proses dan perencanaan kapasitas. 4 proses strategi, yaitu 1. Fokus dan proses. Fokus pada proses ini dapat dilihat dari pelajaran, peralatan, layout, dan pengawasan. Kedua, fokus pada proses berulang-ulang. Proses berulang-ulang berada di antara fokus pada produk dan fokus pada proses. Ketiga, fokus pada produk. Proses yang menghasilkan volume produk yang besar dengan keragaman yang rendah disebut proses yang mefokuskan pada produk. Keempat, fokus pada produksi. Misal produksi massal merupakan produksi barang dan jasa yang sangat cepat dengan biaya rendah. Perencanaan kapasitas. A. Desain dan kapasitas yang efektif merupakan output teoritas maksimum dari sebuah sistem pada periode tertentu. Manajemen operasional tahun organisasi menggunakan total waktu kerja yang tersedia sebagai pengukur kapasitas secara keseluruhan. Efisiensi merupakan persentase dari kapasitas efektif yang sebenarnya tercapai. Pertimbangan strategi.
Sebagai tambahan integrasi yang ketat antara strategi dan investasi, terdapat 4 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Peramalan demand yang akurat. Peramalan yang akurat adalah puncak dari peramalan kapasitas. Apapun jenis produk barunya, prospeknya, dan likely produk yang sudah ada harus ditentukan. Kedua, memahami peningkatan teknologi dan kapasitas. Jumlah alternatif pada saat awal mungkin besar, tetapi begitu volume produksi ditentukan, keputusan teknologi juga ditentukan oleh analisis biaya. Ketiga, menemukan level operasi optimum. Volume menentukan teknologi, kapasitas seringkali menentukan ukuran optimal fasilitas. Keempat, dibangun untuk diubah. Dalam dunia yang cepat berubah, perubahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, manajer operasional membuat fleksibilitas dalam peralatan dan fasilitas. D. Mengatur demand. Selain mengatur kapasitas secara strategis, manajer juga dapat mengatur demand. Meskipun telah melakukan peramalan dengan baik dan membangun berdasarkan peramalan tersebut, terkadang terdapat ketidaksesuaian antara demand yang sebenarnya terjadi dengan kapasitas yang tersedia. Ketidaksesuaian dapat berarti bahwa demand melebihi kapasitas atau kapasitas melebihi demand. B. Kapasitas dan strategi. Keuntungan yang harus menerus berasal dari pembentukan keunggulan bersaing, tidak hanya berasal dari return finansial dari proses tertentu. Keputusan kapasitas harus terintegrasi dengan misi dan strategi organisasi. Investasi tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran tersendiri, melainkan sebagai bagian rencana terkoordinasi yang akhirnya akan menempatkan perusahaan pada kedudukan yang menguntungkan.